sobek doang. Itu apa namanya? Tangan. Si pelor 7 biji ini sudah disiapin Bang Umang sama si Abah Bewok ini dalam air. Bismillah 3 kali gitu ya. 3 kali terus langsung aja diminum si 7 pelor ini. Terus ada lagi satu yang katanya itu timah. Saya nggak ada rasa curiga bahwasannya itu orang yang mau membegal saya, makanya kan saya nggak ngebut gitu biasa. Saya pikir kayu aja, soalnya kan gimana sih membel gitu. Abang tahu kalau misalkan kita mau ngahantem ban gitu, ini tuh kayak gitu membel. Saya nggak tahu kalau misalkan itu ini apa sayam. Dia nggak ngomong ya, tapi di telinga saya tuh ada suara. Kemana lu pergi, gua ikutin. Tuh, gua bikin mati lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Man. Waduh, abang, gimana nih bang? Kabarnya nih bang? Alhamdulillah Bang Mang, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap, Bang Man nih. Bang. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Man ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan nih. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Man ini teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Betul. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Abang nih punya pengalaman yang dimana dulunya pernah diisi sama ilmu kebal. Sampai akhirnya ada konflik sama temannya dan berakhir itu kena guna-guna. Sampai akhirnya orang tua sakit. Sakit. Oke. Ini penasaran sih kenapa Bang Man itu sampai akhirnya masukin ilmu-ilmu kebal gitu kan. Kan pasti ada latar belakangnya gitu kan nih. Iya. Oke. Ya wis Bang. Ini penasaran sih tentang pengalaman dari Bang Man nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran nih Bang. Tahan dulu kali ya cerita ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Nah, gue aja Bang nyeruput Bang, ya kan? Bang Man gak usah nyeruput, ya kan? Oke. Udah siap nih Bang buat cerita ke teman-teman semua nih? Siap Bang Mang. Siap, oke. Langsung aja kita sikat. Gini Bang Mang, sebenarnya saya minta maaf dulu nih kayak gini karena kan memang privasi saya juga takutnya kan orang-orang banyak yang ngancem saya juga kan. Jadi dulunya tuh sebelum saya pengisian ilmu kebal itu ya, saya itu main ke pasar, bukan main sih, tapi awal nama sih memang main gitu kan, memang main. Tapi ada temen yang waktu itu jadi kuli panggul, yang mendingan saya juga sekalian lah gitu kan. Tapi setelah itu saya tuh kalau misalkan jadi kuli panggul itu
banyak banget orang-orang yang minta duit ke saya gitu. Padahal orang ini juga memang sebenarnya mah ya tukang panggul juga. Karena kalau misalkan saya dipintain uang itu mungkin karena saya kecil daripada dia kan. Setelah itu ya memang sering ada yang mintain ke saya itu nggak satu orang, maksudnya ada sama temennya nih 3 orang gitu Bang. Cuman ya ikhlas gak ikhlas sih kan sebenarnya mah. Saya tidur itu sama aja Bang, kalau misalkan sini uang saya pas tidur tuh, pas mau tidur tuh uang di kantong itu ada, tapi setelah bangun paginya itu nggak ada. Nah setelah itu kan mungkin ya saya juga capek terus juga kesel, terus juga dendam lah ibaratnya ya sama situ orang tuh yang sering mintain uang ke saya. Akhirnya kan saya cerita nih sama teman saya yang namanya Jo. Nah yang namanya Jo saya cerita soal kemarin saya dipalak tuh 3 orang, terus uangnya itu emang bener diambil semua nih sama nih orang 3. Terus kata Jo tuh, ya lu bukannya lawan gitu kan. Lu gimana gua ngelawan Bang, orang gua kecil gini terus mereka orang gede terus 3 orang kan. Akhirnya dia merekomendasikan untuk mending lu ke guru gua aja yuk gitu kan. Daripada lu main di Jakarta tapi lu kosongan ya begini gitu kan. Akhirnya lu mau nggak? Ya mau dong, ya mau gitu. Ya udah kapan-kapan kata saya gitu kan. Kan ke sana juga kan harus bawa duit kan. Setelah itu pulang dalam 3 hari, kayak dalam 3 hari itu saya telepon si teman saya yang namanya Jo ini. Saya tanya kabar, terus saya tanya dia ada di rumah atau enggak gitu. Nah dia emang kebetulan ada di rumah. Nah pas mau malamnya ini saya ngomong ke si Jo ini, Jo ntar malam lu bisa antar gua enggak gitu ke guru lu gitu kan. Ya ayo gitu, kapan jam berapa? Ya habis maghrib aja lah gitu, jam 7-an. Oh ya sudah. Jadi kan ya kita datang nih ya ke gurunya teman saya nih. Terus ya diceritakan tuh waktu di pasar gitu kan saya ceritakan. Terus saya ngomong ke Abah Bewok ini, Abah Bewok gitu. Saya ini gitu kan pingin punya ibaratnya apa ya, kalau kata teman saya kata aja buat jaga diri lah gitu. Terus kebetulan oh ya sudah gitu kan, mau yang mana gitu, mau apa ya terserah kata saya gitu kan. Ada pelor kata dia kan, kata guru saya nih ada timah. Setelah itu saya dimandiin dulu bang, wudhu dulu buat bersihin badan saya lah gitu. Terus wudhu tuh saya dimandiin, tapi dimandiin bukan mandi kembang bang, tapi kayak bau minyak. Abang tahu nggak minyak yang untuk sholat itu? Nah itu mungkin dicampur kali ya airnya itu. Itu saya dimandikan, wudhu, setelah wudhu saya dimandikan. Setelah itu barulah saya dibawa ke kamarnya dia, ke ruangannya buat dia spiritual kali mungkin ya. Di situ memang pas masuk di ruangan itu bang banyak banget pernak-pernik semacam foto-foto gambar maung gitu, harimau gitu, terus jadi lebih suasana dalam kamar itu ya memang nggak sama di ruang tamu gitu kan, kayak lebih dingin aja gitu di situ. Padahal nggak ada AC-nya bang. Setelah itu saya sesudah mandi saya duduk sila di situ. Si pelor 7 biji ini sudah disiapin bang sama si Abah Bewok ini dalam air sama timah panas. Itu kan awalnya saya ragu bang timah panas bagaimana itu kalau misalkan masuk perut kan. Tapi kata Abah Bewok ini aman, gak bakalan kenapa-napa gitu. Ya sudah, terus akhirnya saya diminumin kan si pelor itu bismillah 3 kali gitu ya. 3 kali terus langsung aja diminum si 7 pelor ini. Saya langsung minum, terus ada lagi satu yang katanya itu timah. Tapi itu panas bang, ngebul. Ya kan saya takutnya tuh dalam perut saya juga bertanya-tanya kan, takut kenapa-napa nih perut saya kan, timah kan panas. Saya minum terus akhirnya dia dijelasin si pelor ini buat kemana aja kan, ke kepala 1, ke tangan kiri 1, kanan 1, kaki 1, jadi 1. Nah 2 lagi ke perut, sama si timah panas ini ya untuk di perut itu. Setelah itu saya
belum merasakan apa-apa. Tapi setelah itu saya dibangunkan untuk membelakangin si Abah Beok ini, saya suruh membelakangin. Setelah itu saya kayak kan buka baju ya, kayak semacam digambar atau ditulis kali ya, pakai tangannya si Abah Beok ini punggung saya. Setelah itu terus suruh balik nih, putar gitu ya. Tangannya diginiin gitu kan. Tangan saya diginiin, tangannya Abah Beok ini ada di atas saya ya. Itu memang tangan saya memang panas memang. Udah ternyata katanya itu yang nggak tahu ya, walau-walam ya, kita mah nggak tahu, nggak bisa lihat. Salah satu buat benteng juga buat jaga diri saya gitu. Setelah itu kan belum ada apa-apa lagi tuh setelah itu mah. Ajen bacaannya nih, bacaannya ini ada yang pertama tuh bacaannya ini Misir Rosso Ajalikum Misir Rajatullah gitu kan. Sama keduanya ya Fathul Qorib, ya Allah, ya Muhammad Teguh. Bismillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Sama ya Muhammad 3 kali. Itu setiap saya mau keluar rumah aja Bang gitu. Setelah itu kan udah beres, saya pulang nih. Belum terjadi apa-apa Bang. Belum terjadi apa-apa. Cuman setelah dapat tiga malaman kali ya. Nah di situ saya mimpi gak berhenti mimpi ribut dalam 7 malam. Dalam mimpi itu saya berantem terus dalam mimpi itu 7 malam itu mimpi itu aja berantem terus. Tapi ya nggak pernah bonyok saya tuh, nggak dalam mimpi itu gitu, selalu menang. Akhirnya ya kebangun lah saya ya, kebangun. Singkat cerita kan, jadi setelah saya minumin itu ya terus saya dikasih amalan itu 7 kali itu tanpa kita napas itu, tahan napas selama itu semuanya tuh tahan napas gitu. Kita jangan sampai napas. Setelah itu ya memang perubahan sifat saya tuh emang berubah, Bang. Saya lebih emosian, lebih berani sama orang. Enggak pandang bulu itu orang gede atau enggaknya gitu kan. Itu emosiannya gitu. Setelah itu kan saya pergi nih ke pasar lagi kan. Pergi ke pasar. Anehnya ya, tiga orang ini yang biasa malak saya Bang. Saya lagi sendiri, lagi duduk, lagi istirahat ya. Yang tadinya mungkin dia mau nyamperin saya, ada kali 5 meter, 4 meteran, dia putar balik. Setelah saya diminumin itu kan, sudah putar balik. Padahal memang saya mau sudah nungguin aja Bang, udah nungguin ya, coba-coba aja nih gitu. Ayo coba kalau berani gitu. Misalnya dalam hati saya itu udah ngarepin dia memang minta duit ke saya. Tapi yang nggak tahu kenapa dia putar balik, cabut sama temannya 3 orang itu. Setelah itu saya balik lagi ke pasar, ada ibu-ibu enci-enci lah ya, yang saya bawain barang belanjaannya. Nah si ibu ini nawarin pekerjaan ke saya. Katanya saya diperkenalkan dulu, saya ditanya dulu namanya siapa. Kata si bos saya ini awal-awal ketemu di pasar. Inilah nama saya ini gitu kan, ke si bos saya ini. Mau nggak kerja di tempat saya gitu. Jadi awalnya jadi cuci piring lah gitu kan, beres-beres lah, bantu-bantu gitu. Kalau misalkan di catering kan kita banyak yang dipotong-potong dulu kan sebelum dimasak ya, semacam cabai atau sayuran kentang gitu kan. Kerja nih sama si bos saya ini di Jakarta Barat bos saya ini. Kerja. Setelah itu saya dapat beberapa tahun. Ada nih orang baru ini, Nah si orang baru ini orang Jawa yang namanya Jen ya kan, Terus mungkin dia nggak terima ataupun dia nggak sirik lah ke saya ya, karena katanya dia orang si Jen ini ngadu-ngadu ke teman-teman saya juga nih sebelum ke bos saya. Kalau misalnya kerjanya di Bintaro kan, saya kerjanya katanya nggak nyuci piring lah, nggak beres-beres.
Gimana nggak beres-beres orang saya gitu. Kan saya di komputer nih, kan orang-orang kantor itu kan pakai ID card bayarnya makannya. Saya kan pegang itu, pegang ID cardnya mereka yang mau makan, semacam kayak di kasir lah, semacam kasir itu saya. Tuh saya kan ke dia ya, bukannya menyuruh-nyuruh, namanya juga orang baru ya, kita kasih tahu dong, kita kasih tahu kerjaannya kayak gimana. Ini loh kayak gini, kalau misalkan ada di Bintaro tuh, waktu di Bintaro lu cuci piring kayak gini. Terus kalau misalkan nih ada makanan, jangan sampai ditunggu habis, minimal ya ada setengahnya lu tambah gitu kan. Kenapa dia malah ngomong-ngomong ke bos saya bahwasannya gitu saya tuh hanya nyuruh-nyuruh dan gak kerja, katanya gitu. Si bos ini gokilnya, percaya aja ya sama orang baru daripada saya yang udah lama kerja ngikut dia. Ya memang ditegur, saya ditegur bang, ditegur sama bos saya, ditegur, lu kerja yang bener dong, gitu man, gitu kan. Gue dapat bocoran, dapat aduan dari awalnya si bos saya ini nggak ngomong dari si Jeng gitu, enggak, tapi ya ngomong dari anak-anak gitu. Dari anak-anak katanya lu kerja nggak bener, hanya nggak kerja lu, cuma hanya duduk-duduk terus nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Padahal kepada kenyataannya ya enggak. Terus kata saya, tanya aja sama anak-anak tuh, kalau misalkan saya emang kalau misalkan kebenaran memang benar-benar saya kerja hanya duduk-duduk doang terus nyuruh-nyuruh, saya berani gitu kan, iris kuping saya gitu. Saksinya banyak kok bahwasannya gitu saya di Bintaro itu kerja jadi kasir. Ya, tapi tetap aja si bos saya ini percaya aja sama sini orang. Setelah itu kan, kenapa saya taunya si Jen ini yang ngejelekin saya ke bos saya? Ya teman-teman saya ngomong ke saya kok, ngadu semuanya. Katanya si Jen itu ngomongin saya ke anak-anak gitu. Enak ya katanya, jadi man gitu kan. Nggak kerja tapi dikasih, disayang sama bos ya gitu kan. Ya, pokoknya dijelek-jelekin lah saya. Akhirnya saya tegur nih bang. Maksud lu apa gitu kan? Kok lu bisa-bisanya gitu ngejelek-jelekin gua, terus sampai lu mitnah gua nggak kerja gitu di situ. Ya siapa yang ngomong? Ya anak-anak kan ngomong. Bos juga marahin gua gitu kan. Katanya dia dapat bocoran bos saya. Si bos ini dapat bocoran dari anak-anak, saya ini nggak kerja. Tanya aja coba anak-anak tuh gitu. Setelah itu kan, dah daripada lu kayak gini, kita diam-diam berantem aja lu, ayo sama gue lah gitu kan. Terserah mau main apa lu, mau tangan kosong mau parangan juga ayo gitu kan. Dia tuh nanggepinnya itu nggak berani, dia bilang gitu. Jujur gue mah nggak berani sama lu gitu. Nah si Jen ini disuruh sama bos saya untuk tidur bareng sama saya di atas gitu. Karena memang kebetulan di atas itu ya hanya satu kamar yang saya tempatin itu. Dapat setelah saya tegur gitu ya, setelah saya ajak berantem, dapat seminggu kali ya. Dia tuh pulang, tumben-tumbenan tuh pulang bang. Libur dia panjang lah, libur sampai 10 hari ya. Tapi saya nggak curiga dia kenapa dia bisa libur kok panjang gitu. Nggak ada ke situ. Setelah dia pulang, setelah libur dia dalam 10 hari pulang, balik lagi ke tempat kerja, itu dia udah nggak tidur lagi sama saya, itu nggak tidur bareng sama saya di atas, tapi dia ada di bawah sama anak-anak yang lain. Anak yang lain kan, akhirnya saya kembali tidur tuh sendirian di atas, 4 hari gitu. Nah di sini kejanggalannya, setelah dia pulang terus seminggu tuh 10 hari terus dia balik lagi, saya merasa janggal. Sebelumnya nggak pernah saya nemu ataupun digangguin kayak gitu di mes saya ini. Ya itu setelah dia pulang 10 hari terus dia balik lagi. Wah itu bang Umang, saya tuh Sabtu Minggu libur kan ya. Sabtu Minggu libur, sebelum saya ada crash sama si orang ini kan, Sabtu Minggu saya berdua di atas, di mes ini di atas. Tapi setelah dia crash sama saya, pulang dia setiap minggu, setiap hari Jumat sore, malam Sabtu lah dia pulang. Akhirnya kan saya sendiri dong di mes. Saya tuh sudah bertahun-tahun kerja di situ, nggak ada yang namanya gitu diketawain.
sama si Mbak gitu ya, Mbak Kun gitu, diketawain sama orang, sama ada suara kayak gitu. Nggak pernah itu bertahun-tahun. Pernah saya benar-benar sadar banget itu Bang Mang. Kulkas itu kan berat Bang ya. Itu maju sendiri, dia maju. Majunya tuh dari sini ke gelas itu kali, maju gitu. Saya nggak berpikiran negatif sih ke situ. Mungkin saya pikir kok bisa gitu ya, pertanyaan dalam pikiran saya gitu. Kok bisa gitu itu si kulkas, orang didorong aja sama saya ditarik nggak bisa Bang Omang. Lah kok tapi dia tiba-tiba gitu dengan sendirinya dia maju. Terus dapat 2 menit ya, maju lagi tuh si kulkas. Tanya maju. Tapi saya memang nggak takut ya, nggak takut karena yang sebelumnya saya yang pun diisi ilmu kebal itu nggak takut kan sama kayak begitu, nggak takut Bang. Saya samperin terus saya balikin lagi nih si kulkas ini kan ke belakang, saya dorong lagi ke belakang, itu nggak bisa. Jadi kayak di bawahnya ini, di kakinya kan dikasih karet, jadi nggak bisa Bang. Bukan roda, karet. Setelah itu ya itu setiap malam Sabtu dan Minggu, buset itu saya dikerjainnya karena saya kan sendiri kan di mes, tidur sendiri. Kamar saya kan di atas ya, naik tangga. Itu tangga tuh duk ada kayak naik turun. Itu di mes saya ya, di mes saya. Itu saya nggak ada pikiran untuk si ini pelakunya ngirimin atau gangguin itu saya dengan cara itu, nggak ada Bang. Ya mungkin gitu kan orang penghuni situ kali, pikir saya ya. Penghuni situ sudahlah, setelah itu kan memang itu kan setelah dia ngejelek-jelekin saya tuh, benar-benar saya pengen ketemu sama dia tuh. Pengen buru-buru cepat balik ke mes karena pengen ketemu dia langsung di mes nih. Udah benar-benar marah gitu, saya benar-benar ngamuk lah, benar-benar emosi, benar-benar saya tunggu ini orang balik kerja gitu. Tapi ya setelah dia balik kerja dari auto kan ke mes, itu saya tarik ke atas dulu ya. Saya kan nggak mau bikin kegaduhan sama teman-teman di situ. Saya panggil, kesini ke atas. Itu saya yang tadinya bergebu-gebu memang ya, pengen marah, pengen berantem sama dia. Tahu-taunya saya nggak tahu kenapa saya tadinya pengen marah ngelihat muka saya ngelihat muka dia, nggak tahu tuh perasaan jadi ciutnya itu bukan ciut nggak berani untuk berantem gitu, bukan, tapi ciut kasihan gitu, kok melas gitu, kasihan. Itu nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi saya rasa emosi ke dia tuh, udah nggak ada Bang. Akhirnya semua dikumpulin, di briefing bahwasanya gitu, saya tadinya mungkin dia ngomong pecat itu mungkin terlalu kasar ya. Akhirnya saya hanya diliburin aja gitu. Udahlah gitu, misalkan lu libur dulu gitu, nggak usah kerja dulu dalam sebulan atau 2 bulan gitu. Ya lo kenapa? Kata bos saya, alasannya nggak ada kerjaan, nggak benar-benar sibuk. Jadi mereka orang gitu cukup untuk ngerjain ini tuh, mereka orang cukup gitu. Tapi kan anehnya kan kenapa saya doang yang diliburin kan? Aneh. Terus dalam dapat sebulan 2 bulan nggak ada lagi kabar sama sini orang, si bos saya nggak ada. Akhirnya ya nganggur lah saya kan, nganggur. Jadi kan saya libur nih ya, nggak ada kerjaan, di rumah aja. Orang tua saya tuh, mama saya tiba-tiba tuh sakit terus muntah darah. Kalau misalkan sakit dalam ya paling darahnya dikit Bang ya. Itu mama saya tuh nggak tahu tiba-tiba aja muntahnya tuh banyak banget, kayak orang habis minum gitu ya, itu banyak banget muntahnya. Tapi nggak ada apa-apa, hanya darah segar aja, hanya darah segar. Terus itu kejadiannya mama saya sakit tuh 6 bulanan Bang. Yang dimana merasa sakit itu hanya setelah maghrib.
Kalau siangnya nggak ada, nggak apa-apa Bang Mang. Siangnya nggak apa-apa. Mama saya tuh masih bisa jalan, masih bisa ngurusin nyuci-nyuci beres-beres rumah. Yang kasihan ini setelah maghrib ini, dia nggak bisa tidur mama saya. Yang katanya tuh kata mama saya tuh kemarin kan saya tanya-tanya ya, kayak mau ditarik aja gitu. Mungkin ya apanya kali dia nggak tahu ya. Setelah itu ya anehnya itu hanya malam aja Bang, mama saya itu kesakitannya. Akhirnya kan dibawa ke rumah sakit. Beberapa kali dibawa ke rumah sakit Pak Bang. Nggak ada perubahan. Minum obat aja, nggak ada perubahan. Saya takut ada kenapa-napa dalamnya gitu kan. Saya untuk rekomendasikan sama mama saya tuh coba deh di ronsen gitu. Kata dokter tuh nggak ada apa-apanya Bang. Nggak ada apa-apanya, seger-seger aja. Makanya kan kata saya juga kalau misalkan siang itu mama saya tuh nggak sakit. Sakitnya itu kesurupan sakit setelah maghrib. Akhirnya kan di sini ada pemikiran kita sama kakak saya tuh, ini mah bukan medis gitu kan. Orang kata dokter nggak ada apa-apa kok dibawa, tapi kok setiap malam gitu sering banget muntah-muntah darah. Akhirnya kan berobat lah gitu ya, ikhtiar lah saya sama abang-abang saya. Akhirnya bisa dipanggil yang itu namanya si Abaudin aja saya samarin ya, Abaudin itu dipanggil sama abang saya untuk ke rumah gitu, untuk pengen tahu coba ini mama saya tuh kenapa kok setiap malam gitu kayak gini, nggak bisa tidur, sakit-sakitan, muntah-muntah terus, apalagi kan muntah darah banyak gitu. Dipanggil, datang nih si abah ini, si orang ini datang terus diajiin gitu ya, nyajiin, keluarlah itu nggak tahu siapa, intinya tuh dia tuh mama saya tuh kesurupan. Ditanya-tanya nih sama si mbaknya ini yang mama saya kerasukan ini, lu udah siapa gitu, dari mana? Si mama saya ini yang kerasukan ya pengen jangan ditolongin gitu, mau saya bawa gitu kan, kayak gitu Bang. Mau saya bawa, mau saya bikin mati kayak gitu. Lo nggak, kata orang bisa tuh, lo ya nggak bisa, emang situ siapa gitu kan. Terus akhirnya ditanya nih sama si mbak ini, ditanya ke saya dan ke abang saya ya, lu dari mana gitu. Mbak ini gitu nanya ke mama saya yang kesurupan, lu dari mana gitu dan siapa. Gak perlu lu tahu kata gitu ya, gak perlu lu tahu, gak bakalan saya kasih tahu gitu saya dari mana. Intinya gitu, ada orang yang mungkin sakit hati, makanya punya lisan tuh dijaga, kata si nenek-nenek itu yang masukin ke mama saya itu nenek-nenek. Berarti ada yang ngirimin kata saya, berarti dikirim gitu untuk ngerjain ataupun bikin sakit keluarga saya gitu. Iya kata dia gitu. Dari mana, siapa yang ngiriminnya? Nggak ngaku. Si mama ini nunjuk saya, tanya tuh si itu, pernah punya masalah nggak gitu sama orang. Saya pikir-pikir, masalah sama siapa? Nggak ada masalah sih. Saya inget nih, ternyata waktu itu pas saya masih kerja ya, saya ada crush sama si orang ini. Kalau misalkan saya pikir-pikir ya, saya kayaknya punya masalah sama si ini orang aja. Nah mungkin ini kali, tapi kan saya nggak mau nuduh-nuduh gitu kan belum jelas. Akhirnya pergilah, udah ngilang gitu aja kalau malam. Terus ini di sini yang bikin saya sakit, benar-benar nggak bisa nahan air mata saya Bang ya. Setelah itu mama saya tuh benar-benar udah ngomong, dia tuh udah mau ngikut aja, udah pasrah. Sampai saya tuh dititipin sama tante saya. Mama saya tuh bilang ngomong kayak gini, "Ante jaga Siman, saya nitip sama Siman. Ajarin yang benar-benar gitu, saya nitip." Kata saya kan, "Mama jangan kayak gitu." Kalau ngomongnya mama kuat, kata saya gitu kan. "Kenapa ngomong kayak gitu?" kata saya. Mungkin karena sakit dan putus asanya kali mama saya, makanya dia pasrah. Tapi saya di situ nguatin mama saya sama abang-abang saya.
nguatin sama abang-abang saya. Setelah itu kerasukan lagi nih mama saya ini, kerasukan si nenek-nenek ini. Udah ketawa-ketawa aja, ketawa-ketawa. Mau saya bawa ini, mau saya bikin mati ini. Terus kata om saya, kan banyak kan di situ ya, ada tante sama om saya, abang-abang saya kumpul di situ. Enak aja gitu kan, main bawa-bawa. Lu dari mana? Lu siapa? Gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu abang saya yang nomor 2 itu yang namanya Madi itu mungkin apa ya, inisiatif dia pencet jempol kaki mama saya itu bang. Dia kesakitan terus dia nunjuk abang saya ini. Siapa lu gitu kan, beraninya gitu, tapi kan ngomong bahasa Sunda ya, siapa beraninya lu gitu kan, gua benci sama lu gitu, kata mama saya juga kamu gitu. Akhirnya ya coba aja, kata abang saya ini yang nomor 2. Setelah itu kan dikasih minum aja, udah itu tiba-tiba ngilang aja setelah dipencet, setelah ngomong gitu ke abang saya nomor 2 ini, hilang tuh si nenek itu, udah kembali ke mama saya. Keesokan harinya kan sembuh nih. Kalau keesokan harinya kan udah biasanya kan emang nggak apa-apa. Tapi setelah itu malamnya udah nggak terjadi apa-apa lagi setelah mama saya itu terakhir kerasukan malamnya. Itu kan terus malam berikutnya nggak ada. Nah dari situlah mama saya membaik nih bang. Dapat berapa bulan ya, malah ke saya nih yang ngerasain. Ke saya tiba-tiba saya drop tuh, nggak bisa jalan, bener-bener lemesnya minta ampun itu. Baru ngerasain itu saya kok bisa selemesnya orang ya, masa iya nggak bisa berdiri. Itu saya memang nggak bisa berdiri bang, saking lemesnya. Akhirnya ya sudah tuh waktu itu sakit lah saya nih, sakitnya juga sama kayak mama saya. Kalau malam sakitnya muntah darah tuh saya, tapi nggak sesering mama saya. Tapi kalau misalkan soal tidur memang benar-benar nggak bisa tidur kalau malam memang. Ya itu sakit. Ini kalau misalkan badan saya ya waktu itu diginiin aja sakitnya minta ampun. Rambut aja diginiin itu sakit banget. Setelah itu ngerasainnya saya tuh hanya malam aja. Kalau siang kembali lagi sama aja kayak mama saya. Kalau siang tuh nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau misalkan saya mah nggak bisa bangun aja. Kalau misalkan siang, kalau mama saya kan siangnya bisa bangun, bisa beraktivitas, bisa masak, bisa nyuci. Kalau saya emang benar-benar nggak bisa bang. Dapat beberapa hari saya mimpi bang. Saya diuber dikejar ular yang besar dan hitam. Dan itu gede. Orang itu hitam. Anehnya ya, itu si ular itu saya udah lari kemana-mana, udah muter-muter gitu lari ya. Tapi ke sini orang itu ngikut-ngikut aja gitu. Nggak mungkin kalau misalkan itu ular asli, nggak mungkin kayak gitu. Orang saya gitu, larinya gitu, terus belok-belok itu tetap aja ngikutin saya. Dari sinilah saya kegigit nih ya, kegigit sekali, kegigit sama dia sekali. Terus tapi saya masih bisa lari bang. Masih bisa larilah saya, lari lagi. Nah, yang kedua kalinya ini, saya itu sebelum digigit yang kedua kalinya saya dililit sama itu si ular. Dililit tuh saya akhirnya digigit kedua kalinya. Abang tahu nggak, di dalam mimpi saya itu kayak nyatanya gini, aduh digigit ular mati nih mah gue. Soalnya kan yang sudah orang-orang kalau digigit ular ini mati bang. Itu benar-benar anehnya itu dalam mimpi saya ngomong kayak gitu. Akhirnya kan kebangun nih saya bang, kebangun bener-bener keringetan. Terus saya tuh nggak ngomong ke mama saya bang kalau saya mimpi itu, tapi saya ngomongnya ke abang saya yang nomor 2. Kata saya, bang, semalam mimpi dikejar-kejar ular besar gitu, kenapa ya gitu, berapa kali gitu, mending sekali mau 2 kali gitu. Kata abang saya, duh kok bisa, hati-hati loh, kata abang saya gitu kan, hati-hati loh, itu tanda-tanda mitosnya yang nggak tahu juga ya saya, itu lu kayaknya dikerjain orang gitu.
ah masa iya sih gitu kan. Tapi kan saya balik lagi, saya kalau misalkan saya dikerjain orang, berarti orang ini nih. Kalau misalkan saya memang dikerjain orang, ya berarti orang ini kan nggak ada lagi orang yang keras sama saya tuh, hanya dia doang kok. Kata abang saya, berarti lu dikerjain orang, hati-hati lu. Saya takut aja gitu. Akhirnya ke malam berikutnya, di sini malam berikutnya ini saya mimpi di pocong. Saya mimpi tuh pocong ngomong sama saya. Dia nggak ngomong ya, tapi di telinga saya tuh ada suara. Kemana lu pergi, gua ikutin. Tuh, gua bikin mati lu, gitu. Kata si pocong ini. Padahal si pocong itu tuh nggak ngomong, nggak kelihatan ngomong mukanya aja saya nggak kelihatan kok. Tapi ada suara di sini di telinga saya. Gua bikin mati lah. Akhirnya kan kebangun. Akhirnya besoknya teman saya nih ada main ke rumah. Biasa kalau misalkan kita kan ada main ke rumah sama teman kan nongkrongnya nggak di dalam bang, di luar ya, di luar rumah, di teras lah gitu. Saya lagi ngobrol sama bro yang namanya Ed, itu orang kampung sebelah ya. Dia lagi main ke tempat saya, main ke rumah, ngopi lah kita gitu. Saya tiba-tiba tuh ngeliat pocong besar tinggi tuh di tempat saya mimpi dikejar ular ini, di bawah di pohon-pohon bambu. Sama saya mimpi pocong itu juga di situ tempatnya. Nah, saya bener-bener ngeliat nyata realnya di situ. Di situ saya diem aja, bang. Balik lagi ke yang saya sebelumnya. Gara-gara saya di situ tadi rasa takut nggak ada. Saya diem aja. Kayak si Edi ini ngomong ke saya nyolek-nyolek. Dan manggilnya ke saya. Itu bener nggak sih? Ini kata dia tuh. Bener apaan? Lu lihat dah ini. Lah emang lu lihat juga? Kata saya gitu kan. Lah emang lu bisa lihat juga? Ya bisa lihat. Dari tadi juga saya mah lihat gitu. Gua mah lihat gitu. Gua nggak ngomong sama lu, takutnya lu lari ngibrit takut. Tapi ya memang dia ternyata ya lihat juga. Akhirnya tetap aja dia ngibrit juga. Teman saya masuk ke rumah, ya saya juga ikut masuk lah kan ke rumah. Yang anehnya itu, ya itu di pocong yang saya lihat real itu, saya mimpi ular sama pocong juga dalam mimpi itu, si pocong itu diri di situ, di tempat situ bang, di situ. Akhirnya keesokan harinya tuh, setelah saya benar-benar real ngelihat itu, di sini saya tuh mulainya awalnya tuh kaki dulu yang lemes saya nggak bisa jalan tuh bang, saking lemesnya nggak bisa diri aja nggak bisa saya. Di situ tuh kan itu malamnya mulai panas nih, dada saya mulai panasnya minta ampun, benar-benar panas. Kalau kita mau muntah kan kerasa bang ya, kalau misalkan mau muntah kerasa. Itu mah nggak tiba-tiba aja saya muntah darah tuh. Kayak keesokannya itu saya nggak ada apa-apa. Jadi setiap malam aja selama 4 bulan itu saya kalau malam itu nggak bisa tidur juga, karena kan satu saya sakit banget nih kalau misalkan dipegang. Dua, saya nggak bisa tidurnya karena apa? Kalau malam kalau saya meremin mata itu udah kayak ada itu bukan mimpi memang, itu saya merem aja kayak gini, itu ada batu yang gede banget ngegelundung ke saya. Tapi kalau misalkan saya buka, nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan saya tutup mata lagi, kayak gitu lagi ada nih si batu ini ngegelundung mau nerindas saya tuh. Di situ saya nggak bisa tidurnya tuh di situ. Sama juga sakitnya badan saya itu, orang saya dulu saja sakit. Setelah itu kan memang sebelum itu saya mimpi dalam mimpi itu ada tuh segerombolan makhluk aneh lah bang. Itu banyak banget itu dalam mimpi saya tuh. Tangannya ada ganjil semua itu, tangan kakinya. Ada yang 5, ada yang 7, warnanya hijau semua. Dan itu semuanya mau masuk ke rumah ngincar mama saya.
Tapi dalam mimpi saya itu saya lawan, saya berantem sama si makhluk ini. Dibantuin sama teman saya yang namanya John. Aneh gak itu? Atau mungkin ada kekaitannya kita seguru ataupun ini kali ya gitu. Dalam mimpi saya itu dia ada ngebantuin saya. Yang memang ini gak tahu gak? Muka sama kepalanya ini orang yang teman kerja saya. Tuh semua muka sama kepalanya tuh dia semua. Ada satu yang dia ngibrit kabur, itu si nenek-nenek itu cabut kabur. Setelah itu kan mama saya kan sembuh ya. Akhirnya itu saya ambruk setelah itu. Terus saya juga sama aja bang, dibawa ke rumah sakit ya. Saya sempat di ronsen tapi sekarang malah fotonya tuh saya lupa ya. Nggak ada apa-apa. Sama kayak mama saya nggak ada apa-apa. Akhirnya kan kemudian dapat 4 bulan ya, 4 bulan. Saya tuh ke orang bisa yang selanjutnya nih untuk ngobatin saya. Saya dibawa, saya sama teman saya dibonceng sama teman saya. Terus mama saya sama bapak saya kan. Saya diobatin, dibawa ke rumahnya sini. Saya dimasukin ke kamar spiritual dia. Biasalah aroma kamar spiritual kayak sama Mbah Bewok gitu kan. Di situ saya tuh disuruh duduk. Akhirnya saya dibacain surat ngaji lah ya, ngajiin sama orang tersebut. Saya ngaji terus tiba-tiba ini saya mulai panas nih bang, saya mulai panas, terus tangan saya ini mulai gemeter, terus akhirnya saya nggak sadarkan diri. Tetapi saya nggak sadarkan diri, ternyata itu saya katanya kemasukan si nenek ini, gitu. Si nenek ini tadi si orang ini ngomong sih, balik lagi sama aja sih, katanya dia tuh lagi dikirimin orang gitu. Sama yang tadinya kan si nenek ini ke mama saya sembuh, akhirnya kan si nenek ini ngincer saya jebol. Terus kata si nenek ini, dia ngomong mau dibikin mati saya tuh gitu. Akhirnya nggak dikasih apa-apa sih dari mbak saya berobat dari situ tuh, saya nggak dikasih apa-apa, hanya dikasih minum aja. Dan itu keesokannya ya sama sekali nggak berubah, tetap aja malam berikutnya tetap aja saya nggak bisa tidur, saya sakit, terus saya nggak bisa tidur karena merem digelindingin batu besar itu yang mengelindas saya, tetap saja nggak sembuh. Itu saking saya bener-bener ya sakitnya, rambut saya diginiin aja rontok udah di sini itu banyak banget. Dan badan saya pun tinggal tulang dibalut kulit, karena kan saya kan nggak makan. Benar-benar saya juga sih sebenarnya tuh waktu itu saya udah pasrah sebenarnya bang. Nah dari sinilah saya didatengin lagi sama orang bisa yang bernama Abah Hasan. Ini saya dibawa sama Abah Hasan ini, dia masuk ke rumah ngeliat saya langsung astagfirullah gitu. Astagfirullah kata si Abah Hasan. Tadi tanyakan kenapa, dah diam dulu gitu kan gitu. Ternyata setelah itu si Abah Hasan ini kan bacain saya, diajiin. Akhirnya tuh kata si Abah Hasan ini, di ruangan tersebut Abah Hasan ini lihat banyak banget makhluk, ada kakek-kakek, ada harimau katanya. Terus ada kakek-kakek juga yang tahu nggak bang, yang pakai baju Jawa gitu, pakai belangkon yang garis-garis kuning hitam, sama belangkonnya juga itu kuning hitam. Situ si Abah Hasan itu lihat situ. Tapi yang jahat, yang pengen bawa saya, yang pengen matiin saya ini dua, si nenek sama si pocong ini itu. Akhirnya kan mungkin diusir nih, dilawan lah sama
si Abah Hasan ini. Si pocong mah mungkin gak ada ilmunya ya, ilmunya kecil daripada si nenek itu, di ini aja hilang. Nah tapi si nenek ini yang kuat, tapi si nenek itu juga mulai lemah. Nah kan di situ kan banyak ya, ada beberapa sosok, ada yang di belakang dan di samping saya tuh banyak banget sosok. Ada yang mbak-mbak pakai kayak ini lilit putih, kayak terus jubah putih, apa namanya itu, putih semua. Itu satu. Sama yang di pas belangkon itu satu. Nah si mbah yang baju putih ini ngomong katanya ke Abah Hasan ini, ayo bantu gitu. Saya nggak kuat, sudah lemah, makanya saya jebol, karena katanya dia udah lemah. Kenapa lemahnya nih? Ntar ya. Setelah itu yaudah yuk kita dibantu. Akhirnya tuh si Abah Hasan ini ngebantu saya sama sosok yang ngebantu saya juga tuh kan. Terus setelah itu saya tuh memang kata Abah Hasan ini, dia itu ngajiin saya tuh sampai semalaman, sampai jam 5. Dia tuh nggak pulang, ngajiin saya aja terus. Ngajiin saya sampai subuh. Yang jubah putih itu ngomongnya gini ke saya, kenapa saya jebol? Ternyata si Aki ini katanya pas ngirim-ngirimin si orang ini ya, si Aki inilah yang ngehalau gitu. Jadi aturannya ibaratnya nih yang nembak kita ya, tapi si Mas Aki ini diginin, jadi kenanya kena dia gitu, kena si Aki ini. Makanya si Aki ini katanya ilmunya mulai melemah ya, dari situ lemah, akhirnya jebol lah saya gitu. Kenapa muntah saya sama muntah mama saya nggak ada apa-apanya ya, dihalau sama si Aki ini. Jadi kalau kata jarum ataupun benang ataupun rambut ya masuknya ke Aki ini, makanya lemah, karena semua penyakit yang dikirim itu dia halau itu. Makanya kan si ini mbak ini minta bantu sama si Abah Hasan ini, yuk kita kerja sama, kasihan ini gitu kan. Si Abah Hasan itu sambil nulis tulisan Arab yang spidolnya warnanya warna merah bang. Dia tulis warna Arab di kertas, dia masukin ke gelas ya. Sama saya nggak tahu itu kayak ada kayak apa ya, kayak kayu bekas kadekan gitu, warnanya kuning. Itu dicampurin ke gelas itu juga. Nah kata si Abah Hasan ini, kalau tulisan Arab ini luntur, besok kamu sembuh. Itu minum langsung. Saya minum langsung tuh Bang Umang, semua segelas. Bener si tulisan Arab itu kosong, luntur. Saya sembuh nih, mulai sembuh. Akhirnya soal beranteman itu, karena saya sering banget berantem, terus banyak banget musuh-musuh saya ya, makanya saya pakai kayak gini, takutnya orang-orang yang dulu berantem sama saya itu masih ada rasa dendam ke saya gitu. Jadi katanya si Bang Umang, si yang Aki ini yang pakai baju putih itu katanya dari guru saya ini Bang Umang. Saya pikir juga kan waktu itu ilmu saya tuh hilang, karena si Mbah ini yang katanya ada di dalam saya ini kan mulai lemah ya, mulai lemah. Saya pikir juga itu setelah itu ngilang Bang Umang, si Mbah ini hilang, berikut ilmu kebal yang saya punya itu berikut itu hilang. Karena kan kata si Mbah ini, si Mbah ini dari guru saya. Saya pikir si Mbah ini hilang, mulai lemah, ilmu yang ada di saya juga mulai lemah gitu, mulai hilang gitu Bang. Tapi ternyata tidak gitu. Terakhir ya Bang ya, terakhir kemarin waktu tahun 2024 masuk tahun baru 2025, saya main ke rumah pacar saya ke Jasinga Tenjo ya. Setelah saya malam tahun baru itu main ke rumah pacar saya, jam 9:30 saya pulang Bang. Saya pulang jam 9:30 itu memang jalan itu sepi, memang jalan itu memang terkenal banget begalnya di situ, di titik itu. Saya pulang dengan kecepatan normal lah, nggak kencang banget gitu, paling nggak 50 lah larinya ya. So nggak ada orang sama sekali. Saya lihat spion juga ke belakang nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba aja saya heran. Saya tengok ke spion saya ini
ada dua motor ini nggak tahu dari mana yang tadinya nggak ada Bang Mang. Kok tiba-tiba gitu ada motor dua nih di belakang saya. Saya nggak ada rasa curiga bahwasannya itu orang yang mau membegal saya. Makanya kan saya nggak ngebut gitu biasa. Setelah itu saya nggak ada kecurigaan. Nah si motor yang satu ini yang maju ke depan motornya Beat Karbu. Bang Mang, Beat Karbu itu mepet saya. Setelah itu ada yang kan dua motor ya. Nah yang belakangnya Beat Karbu ini motor Vario yang 160 ya. Itu saya kaget banget itu. Saya main hantem aja tuh punggung saya. Saya nggak ada berpikiran, nggak tahu kalau yang ngantem saya itu sajam. Nggak tahu, saya pikir kayu aja. Soalnya kan gimana sih membel gitu. Abang tahu nggak kalau misalkan kita mau ngehantem ban gitu, ini tuh kayak gitu, membel. Saya nggak tahu kalau misalkan itu ini sayam. Nah setelah dia bacok saya ya, kaget lah saya kan. Astagfirullahaladzim. Yang naik motor Beat Karbu ini kan udah gini ya. Di sini nih saya tuh main hantem aja, jebret, astagfirullahaladzim. Tapi nggak kenapa-napa kan saya. Itu saya benar-benar nggak mikirin lagi gimana, nggak mikirin lagi. Anehnya ya, si orang ini yang 4 orang yang begal ini, kan yang di belakang ini, yang pada ini ngomong, putar balik, ya, putar balik lah dia. Jadi saya ngibrit, ini si begal juga ngibrit, dan nggak tahu ngibritnya karena apa, nggak tahu ngibritnya karena mungkin lihat sosok ataupun saya lihat saya karena mungkin nggak mempan gitu kali ngibritnya, saya nggak tahu. Udah shock lah saya Bang Mang, pengalaman pertama kali lihat itu kan main tebas-tebas aja tangan saya karena kan sebelumnya saya setelah diisi sama Bobeok ini nggak ada yang kayak gitu. Akhirnya kan saya pikir saya berhenti dulu tuh ya di warung Madura ya. Nah saya tahunya si punggung saya ini bolong dibacok ya dari orang yang punya warung ini gitu loh. Saya sampai mungkin kelihatan sama yang punya warung saya tergesa-gesa ya, kayak ketakutan lah, kaget lah. Akhirnya dia tanya, ya udah saya cerita apa yang saya terjadi tadi gitu, saya cerita. Kan ada videonya itu. Setelah itu berarti saya pikir ilmu saya kebal ini gitu hilang setelah beberapa tahun yang untuk nyembuhin saya si kaki ini udah lama. Saya pikir dari situ ilmu saya itu udah hilang itu Bang Umang. Tapi ternyata ya tuh tahun kemarin 2000 mau masuk 2025 saya kejadian itu, saya dibacok dan tidak apa-apa. Kayak gitu. Oke, jadi gitu tuh teman-teman semua pengalaman dari Bang Man ini saat dirinya dan juga keluarganya kena santet ya Bang. Terus abangnya juga isi ilmu kebal gitu kan ya. Nah memang kan kalau gue tangkap tuh abang ngisi ilmu kebal tuh untuk jaga diri kan ya, karena ngerantau kan gitu kan. Karena pertama itu karena dipalakin, ya kan dipalakin pas lagi jadi kuli panggul, gitu kan, kuli panggul dipalakin, gue harus jaga diri nih, gitu kan. Terus ada temen yang nyaranin kesini aja nih untuk masang apalah namanya dalam badan, biar apa namanya kalau sewaktu-waktu nanti kepepet itu kepake gitu ilmu itu, gitu kan. Oke, kalau memang kan biasanya kan orang rantau kan nggak semua orang rantau juga yang kerjanya jauh gitu kan. Mungkin karena dia baru pertama kali terus kayak kok keras ya kehidupan gitu kan. Nah itu kan gitu kan. Alhasil kan dengan isi ilmu kebal gitu kan. Nah, itu berarti kan masang ilmu kebal tuh tahun berapa itu Bang? Berapa ya kira-kira? 2016-17an ya. 2016-2017an lah ya. Sampai akhirnya sekarang 2025 mau 2026 nih. Masih ada ternyata nyantel nih, ya kan? Yang dimana tadi mau sempat kepegal, nggak kena sih kena, tapi nggak nggak berdarah atau nggak apa-apa gitu kan? Oke, tapi selain hampir kebegal, abang pernah nggak duel terus badan abang nggak rasa sakit atau gimana? Ya itu berantem selalu makanya saya pakai kayak gini. Itu sering berantem sama sering banget kecelakaan dan tidak apa-apa. Sering berantem, rasa sakit nggak? Nggak pernah, nggak ada. Omar?
Memar nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada, itu sering. Saya diinjak gimana sih Bang ya? Diinjak. Iya. Nggak. Berarti masang ilmu kebal pasti kebanyakan karena dia ngerasa banyak musuhnya. Buat jaga-jaga gitu kan? Bukan, maksudnya setelahnya Bang. Gitu. Jadi maksud saya tuh isi kayak gitu tuh buat hanya jaga diri saya aja gitu, bukan untuk ributanan. Karena kan saya ributanan itu setelah saya isi kayak gitu kan saya emosian. Iya, bawaannya emosian. Akhirnya makanya saya sering berantem ya karena saya emosian itu. Disitulah sampai sekarang ini orang-orang ini saya berantemin gitu. Jadi takutnya yang dulu yang berantem sama saya masih dendam, makanya saya kayak gini gitu kan, karena memang udah nggak mau lagi ada masalah saya. Nah itu kan misalnya logikanya kan pelor dimakan masa bisa ngandung kebal kan gitu kan ya. Ikannya kan gitu kan. Malah mungkin takutnya nginep di usus gimana kan gitu kan. Tapi ternyata abang malah ngerasain yang lain. Yang lain. Ya kan kita makan besi atau apa kayaknya gimana gitu kan. Ini pelor panas. Pelor. Berarti ada 7, 1 kepala, 2, sini 2. Ya kan ada 7 pelor. Oke. Yang panas tuh timah 1. Timah 1. Oke. Nah ini bisa jadi juga kan karena psikologi orang juga kan, wah makan ini nanti kamu kebal kan gitu kan. Bisa jadi kan. Jadi kita baunya emosian, gue sih kan ada bisa ke arah situ kan, mungkin gitu kan, jadi kita pede aja gitu kan, bawa motor pede aja gitu kan, bisa juga, tapi toh misalkan ada jampi-jampinya, ya nggak tahu, ya kan? Kita nggak bisa ke arah situ, ya kan, kita kan bukan ahlinya, kan? Makanya kan malam-malam ya, saya juga nggak tahu, makanya saya dibacok logika aja dulu, gitu kan, mungkin tuh pengaruh psikologi dan sebagainya, oke. Terus kemudian nih Bang, apa tuh? Sering berjalan waktu, abang kerja pindah tempat, pasti ada aja lah orang yang nggak suka dengan kita, ya kan? Entah itu dari, kinerja dia bagus, gue harus senggol dia nih, kan pasti ada aja begitulah, ngadulah ke atasan, kerjanya begini, pasti dah. Yang nonton juga pernah ngerasain kayak gitu dah, gitu kan? Yang dimana gue nggak nyaman nih kerja nih, apa jangan kan gitu? Padahal abang ngelakuin sesuai dengan SOP-nya kan, gitu kan? Abang udah profesional gitu kan, nyuruh juga karena abang emang tugasnya kayak gitu, gitu kan? Tapi kan ada aja orang lain yang punya tujuan lain kan, pasti ada aja. Itu dia. Kan gitu kan? Ujung-ujungnya abang kesenggol tuh, alibinya diliburin dulu, selama 2 bulan. Karena udah cukup orang nih, taunya dikat, gitu kan? Karena ya oknum ini sebenarnya. Si orang ini. Jadi kan dia ngomporin. Yang bener jadi salah, yang salah makin salah. Tapi saya dibela sama teman-teman saya juga kan di situ. Kan dia sempat ngejelekin saya ke teman-teman saya juga. Makanya kan saya. Kalau udah bos udah bilang gitu, udah. Ya sudah, kita mau gimana ya? Yang adu 1, 2, 3, kok banyak nih kan gitu kan? Ya itu dendam pribadi lah. Tapi dibawa ke kerjaan kan kayaknya nggak dewasa banget gitu, ya gak sih? Kacau ya? Iya kan gitu. Dan pribadi di luarannya sono, kerja kan gitu kan. Oke, sampai akhirnya yang dendam sama abang ini ngirim guna-guna, gitu kan. Nyerangnya ke orang tua, ke ibu. Kan sampai akhirnya sebenarnya ke saya Bang. Pertamanya, tapi nggak bisa. Nggak bisa karena sih. Yang isian itu akhirnya ibu, gitu kan. Nah. Ke ibu bahwasannya mungkin nggak tahu nih apa sih yang ngirim nih atas dasar apa, pasti dendam gitu kan. Terus kemudian kok bisa sampai segitunya kan gitu kan, sampai ke masalah keluarga, sampai ke keluarga gitu loh. Kalau misalnya gue dendam abang ya udah berdua aja, gitu kan. Selesain baik-baik, nggak usah pakai gaib-gaib kan gitu kan. Sampai guna-guna sampai kena muntah. Muntahnya juga bukan muntah makanan, muntahnya muntah darah, dimimpiin terus-terusan. Katanya sih kalau mimpi ular tuh sihir tuh, katanya. Bang Umang juga katanya. Katanya, ini kan katanya. Iya, saya juga katanya. Iya gitu kan, kata orang-orang kan begitu tuh. Iya. Belum tentu juga kan, karena mungkin stres lagi banyak pikiran kan, bisa aja ke arah situ Bang ya. Mungkin. Ada yang bilang mimpi itu bunga tidur, ada yang pertanda kan gitu kan, ada yang mengkaitkan mimpi ini, wah ini alarm apa nih kira-kira nih kan gitu kan. Tapi kebanyakan ular gitu kan, ular itu kan jelmaan siluman atau apalah namanya lah gitu kan. Gak tau lah. Tapi alhamdulillahnya tuh ibu sehat, sembuh alhamdulillah, sembuh sampai akhirnya kan kayak ibu tuh nyerah dengan keadaan kan, titipin nih saya ke tante saya.
Sampai di titik itu. Berarti kan kayak udah rasa sakit banget, Bang. Makanya kan saya rasain kan? juga setiap malam itu. Saya diginiin aja sakit loh, Bang. Saya disentuh gini aja sakit. Apalagi ini yang kesentuh, rambut disentuh sakit. Padahal rambut ya. Rambut doang disentuh sakit. Kecuali di jambak baru sakit. Kalau sentuh kan enggak lah. Enggak. Oke. Dan itu ibu sakit sampai berapa bulan tadi? 6. Kira-kira 6 bulan. 6 bulanan. Nah, 6 bulan tuh lama loh. Lama. Dengan mungkin dikirim apa? Nah, biasanya kan kalau dikirim guna-guna tuh biasanya ini mah ya. Di depan rumah ada apa? Dalam rumah ada apa? Itu ngerasain kayak gitu gak, Bang? Nggak ada sih, cuma kalau misalkan ada tanda-tanda dalam lingkungan rumah saya itu, ya itu ada si pocong. Kalau pocong kan memang sempat di dalam mimpi ya, tapi memang nyatanya memang ada nyatanya di tempat situ, di tempat saya digigit sama ular itu, gitu loh. Nah di situ juga bambu yang sempat saya pernah sekali mau maghrib itu pohon bambu, buset, muter-muter ke angin gitu, muter di tempat pocong itu diri sama ular itu, di bambu itu memuter-muter angin. Tapi sebelahnya kagak goyang, hanya di bambu, hanya pohon bambu itu doang yang. Berarti di lingkungan rumah Abang udah kayak gitu ya? Emang masih banyak banget pohon bambu. Banyak memang. Oke ya, alhamdulillah ibu sehat gitu. Alhamdulillah. Terus mungkin Abang nggak kebegal atau nggak bacok, masih dilindungi nih, gitu kan? Mungkin Abang pas itu lagi baca doa keluar rumah, masih dilindungi gitu kan, gitu kan. Jadi kalau kemanapun dan dimanapun kita tetap waspada lah, karena tindakan yang nyatanya itu tindakan kejahatan yang nyata ya, gitu kan. Itu lebih serem daripada ketemu dengan setan-setan kayak gitu. Iya gak sih? Pulang malam tadi ngapel ya kan. Jadi yang ngapel nih jangan malam-malam, jam 7 sampai rumah. Gitu. Jangan tengah malam jam 11-12, apalagi daerah Solo kan gelap banget itu. Gelap, sepi. Iya, pom bensin eceran warung Madura jarang. Kan bener kan? Tapi orang saya ngibrit itu jauh berapa sekiloan kali baru nemu warung itu setelah saya berhenti. Nah, oke. Nah, terus menurut Abang nih, kira-kira ini kan asumsi aja nih, Bang, ya kan pendapat aja nih. Kira-kira ilmu kebal itu masih diri Abang nggak? Kira-kira? Kalau masih emosi sih ya memang masih sampai sekarang kan. Kalau emosi ya. Tapi kan memang nyatanya kan terjadi tahun kemarin kan kayak gitu. Berarti berarti ya menurut Mang Umang bagaimana? Iya. Ada kan? Tapi saya nggak tahu juga entah itu dari makhluk sosok itu yang namanya Aki itu, nggak tahu apa ada pengaruh yang ada di dompet saya. Itu ada apa di barang dompet? Banyak memang yang dikasih nama Mbak Bewok nih. Berarti masih ada di dompet? Masih. Oh, pas di dompet itu kayak apa ya bilangnya, kita wapak atau jimat kayak gitu ya? Mungkin bisa disebut itu kan. Biasanya kan kalau orang ada gituan, dompet itu atau yang wapak itu nggak boleh kamar mandi tuh. Itu gimana? Gak masalah kata Bapak. Gak masalah. Kamar mandi kamar mandi aja udah. Gak masalah. Pantangannya nggak boleh apa tadi? Jina, maksiat. Berarti kan saya nggak mau nih kan, nggak mau. Saya pikir gitu, udah pengen ngilangin ini si ilmu kebal ini. Tapi kan caranya buat ngilangin itu harus jina. Ya kan saya nggak mau jina. Iya. Sebelum suami istri kita nggak belum ada ikatan suami istri gitu sah. Ya saya nggak mau. Berarti cara mutusin ilmu kebal itu harus jina. Iya, saya kan nggak mau kan, makanya mungkin ya masih ada. Gitu. Tapi sebenarnya dari diri Abang itu pengen nih ngelepas. Pengen. Tapi karena katanya syaratnya harus jina. Harus gitu. Ya mending nggak usah. Ya makanya rasanya dengan nikah dulu. Iya. Kan? Walaupun nikah juga berarti ya nggak bakal ruter, kan sah. Oh iya. Gitu. Nah, Abang sempat kepikiran nggak? Oh, gue bakar ini wapaknya nih biar gue lepas, kali aja lepas. Enggak. Tapi saya terasa takut ada. Kan kata Babel kan ini semua barang yang ada di dompet saya ya, katanya udah simpen aja gitu kan. Gak usah tanya-tanya untuk apa-apanya, Bang. Ngomong gitu Babel tuh. Biasanya kan kalau orang megang gituan di malam-malam tertentu ada ritual-ritual khusus, Bang. Abang ngalamin ngejalin itu nggak? Gak ada. Cuma udah dapat cuma bacaan itu aja. Simpen. Udah. Itu banyak. Banyak, ada duit yang 1.000 dulu tuh yang warnanya biru. 1.000 dulu ya. Terus duit monyet. Terus duit yang 100 perak tuh.
Terus sama ada semacam kayak kulit gitu tapi tulisan Arab. Kayak kulit-kulit yang itu ya, Kayak kecil kulit, ya. Kulit. Sama ada kain kapan yang bertulisan Arab warna merah, ya itu. Oh, sampai sekarang masih disimpan. Masih kan banyak. Beberapanya. Itu makanya saya Sempet hilang nggak sih bang? nggak pernah. Misalkan tiba-tiba nih di dompet nggak ada Enggak, gitu. kalau keris pernah hilang itu dari pemberian abang saya nomor 2 kalau keris. Itu kan beda kan? Beda. Bukan dari pemberian itu. Bukan. Oh. Jadi ya masih ada. Jadi saya sebenarnya penasaran pengen ngebuka kan kata abang ini jangan dibuka. Kalau dibuka kenapa? Nggak dikasih tahu. Tapi saya penasaran tapi saya takut kada apa-apanya kalau misalkan saya buka. Jadi biarin aja gitu. Karena kan guru si abang ini katanya jangan abang dibuka. ini kalau kemana-mana bawa itu. Mau nggak mau. Sewaktu-waktu misalnya ditinggal terus yang dirasain sama diri abang apa? Nggak pernah sih, nggak pernah. Selalu dibawa karena kecil ya. Kan memang di dompet. Oh. Gitu, kita mau kemana aja dompet sering ngantongin dompet kan. Gitu. Nah, oke. Mungkin teman-teman semua yang punya wapak ya kan. Terus kemudian di malam-malam tertentu biasanya kan gitu tuh. Ada ritual khusus. Ritualnya kayak gimana? Silakan komentar ya. Dan wapaknya jenisnya apa aja kan gitu kan. Soalnya kan emang ada aja tuh orang yang megang wapak biar tadi jaga-jaga gitu kan. Ada yang isian tekbal kan gitu kan, ilmu kebal dan ilmu apa-apanya. Sebenarnya untuk teman-teman semua yang belum kecemplung nih gitu kan, cukup berdoa aja ketika naik kendaraan, berdoa gitu kan. Itu aja, itu lindungannya. Insya Allah bisa ngelindungin teman-teman semua tuh karena doa itu. Oke. Bang, sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira nih punya pesan nggak sih bang untuk teman-teman semua nih? Pesannya sih jangan kayak saya lah bang. Karena kan kalau misalkan kayak saya aja sekarang pengen ngilangin, tapi kan ngilanginnya dengan cara itu kayak gimana? Karena maksiat. Makanya itu. Jadi janganlah. Terus kedua sama kalau misalkan teman-teman di daerah teman-teman kalau misalkan ada sekiranya ada jalan yang rawan begal ataupun ada kecurigaan ada di belakang kita itu motor juga ada perasaan nggak enak, itu mendingan kalau misalkan lagi kita mau lewatin situ mau kenceng-kenceng aja sekalian. Terus kita harus waspada, harus wajib kita curiga nih sama motor entah itu dimanapun juga. Kalau yang di belakang tetap kalau memang kita ngerasa nggak enak sama motor yang kita curigain ini, mending kita berhenti dulu di warung yang ada di situlah. Terus jadi kalau memang misalkan nggak berani naik motor ngelewatin situ sendiri, tunggu dulu. Nunggu orang yang lainnya, karena waktu itu saya tuh nunggu orang-orang itu banyak yang lewat, itu kan saya stopin dulu. Karena kan saya habis kejadian, takutnya orang ini yang jadi korban berikutnya, makanya saya stop bareng aja Mbak sama yang di belakang juga nanti gitu. Oke, berarti yang pertama tuh pesannya tadi jangan sampai yang tadi abang bilang tuh ya kan, jangan ada isi-isian ya kan, gitu kan. Justru yang ngisi aja pengen ngelepas kan gitu itu kan. Terus kemudian kalau tadi pulang malam gitu kan, dimanapun di jalan manapun gitu kan, mau sendiri mau berdua, wajib waspada gitu kan. Terus kemudian yang ketiga nih, jangan ada dendam. Jangan ada rasa dendam ke siapapun. Kan gitu kan Bang misalkan ada masalah langsung selesai di situ. Yo gimana gitu kan. Kalau bahasa itu kalau berantem dulu, habis berantem kita udah salaman lagi kan gitu kan. Kan itu kan menumpahin emosi itu. Kan? Berantem besoknya nongkrong bareng lagi. Gitu. Itu baru keren. Nah, itu gitu maksudnya kan kayak gitu juga kan ya. Daripada gontok-gontokan. Wah, ngapain lah ya kan. Ini kan gitu. Tapi dia malah cari jalan lainnya. Lain karena gaib lagi. Gitu. Oke, ya wis. Kita doakan nih semoga Bang Man ini sehat selalu Bang ya. Amin Bang. Lancar rezekinya dan semoga ilmu kabel itu cepat lepas gitu kan ya. Oke, dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Man ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
Bang Man, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang Man. Bungkus.